Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas shaimin wal qaimin. Wassalatu wassalamu ala imamil awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma warzuqna ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma rizqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kemudahan, segala karunia sehingga kita bisa menjalankan puasa dan juga kita menjalankan hak-hak di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita harus sadar bahwasanya kita adalah hamba yang banyak bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwasanya kita adalah hamba yang suka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat kita kadang kita lalai. Di dalam zikir kita kadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar kita adalah istighfar yang perlu diistighfari lagi. Dan istighfar kita adalah istighfar orang-orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita mengucapkan astaghfirullah, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi hati kita tidak sebenar-benarnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan tersebut, atas segala kekurangan yang telah kita lakukan. Dan kita kadang-kala tidak merasa kita ini sudah bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan malam hari ini, yuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kala kurang sabar atas apa yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sabar di dalam kita hidup di dunia ini. Allah berfirman, isbiru wasabiru warabitu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabarlah kalian. Sabar dalam perintah Allah, isbiru, ada sabar dari dalam diri, ada sabar dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Sabar di dalam diri adalah sabar yang ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita sabar dengan keimanan kita. Allah memberikan sabar untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah perlu kesabaran. Menjauhi segala kemaksiatan perlu kesabaran. Dan itu semuanya adalah akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan, maka di dalam dia beribadah akan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu adalah berat bagi orang yang tidak punya hati sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika ada orang sabar di dalam menjalankan salat 5 waktu, maka di dalam kesabarannya akan ditemukan nikmat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa nikmatnya orang ketika melakukan ketaatan itu jauh lebih nikmat daripada orang ahli maksiat di dalam kemaksiatannya.
Jadi orang yang ahli ibadah di dalam ibadahnya, ahli taat di dalam ketaatannya, itu lebih nikmat daripada ahli maksiat di dalam kemaksiatannya. Kenapa? Karena di dalam hati orang yang ahli ibadah ketika dia ibadah itu ada as-sakinah wal waqar. Ada ketentraman, ada ketenangan dalam hidupnya. Ada dihilangkan, dijauhkan oleh Allah dari dia segala kegelisahan. Sehingga tidak jarang kita melihat ada orang kerjaannya adalah pas-pasan, pendapatannya pas-pasan, penghidupannya pas-pasan, akan tetapi ketika dia di kehidupan sehari-hari seakan-akan orang yang cukup, orang yang berlebih bahkan, dan bahkan mungkin dia masih bisa membantu orang lain. Kenapa? Karena di dalam hatinya ketika dia melakukan ketaatan, ketika dia ibadah, akan menyebabkan di segala kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam muasyarahnya, di dalam perilaku dia dengan orang lain, akan mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Senang dia di dalam hidupnya. Walaupun yang dimakan ya tahu tempe, walaupun yang dipakai ya itu saja. Kenapa? Karena kebahagiaan di dunia itu bukan diukur dengan materi, bukan diukur dengan pakaian yang dipakai, bukan diukur dengan makanan yang dimakan, bukan diukur dengan kendaraan yang dinaiki, tapi ukurannya adalah hati setiap hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ketenangan, di situ ada kebahagiaan. Ketika ada seorang hamba kemudian dia bisa menjauhi segala kemaksiatan, lihat akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan bisa merasakan yang namanya manisnya atau lezatnya iman. Orang yang meninggalkan kemaksiatan di matanya, maka akan mendapatkan nikmatan dalam ibadahnya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan mendengar, kemaksiatan lisan, maka dia akan mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah dia untuk berbuat baik. Akan mudah dia untuk segera insaf jika dia punya kesalahan kepada Allah atau sama manusia. Alangkah ruginya jika seorang bertahun-tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak mendapatkan bagaimana rasanya nikmatnya ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya? Berarti dia ada masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa di dalam hatinya, ada dosa di dalam anggota badannya, sehingga oleh Allah dicabut kenikmatan di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah musibah sebenarnya, walaupun dia tidak merasa. Oleh karena itu, mari kita saat ini berusaha menyadarkan diri kita bagaimana dengan ketaatan kita kepada Allah, bagaimana dengan kita meninggalkan kemaksiatan kita, bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan sesama manusia. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar kita dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian sabar dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Hawa nafsu itu akan selalu mengajak kita kepada kejelekan. Nafsu itu awalnya adalah ammarah, yaitu akan mengajak kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mengajak kepada kerusakan, akan mengajak kepada kejelekan. Nafsu setiap manusia. Kenapa? Karena Allah memang menjadikan menciptakan manusia ini ada sepasang dengan hawa nafsunya. Sehingga ini adalah musuh kita. Sabar dengan musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu ada hawa nafsu. Dan juga ada setan yang selalu akan mengganggu kita, akan menjauhkan kita dari kebaikan, akan menjauhkan kita dari apapun yang membuat Allah ridha. Kemudian kita harus sabar dengan musuh yang ada di luar kita, yaitu dengan manusia yang lain. Kadangkala kita sudah melakukan kebaikan akan tetapi dibenci oleh orang. Kadangkala kita sudah berbuat baik kepada orang lain tapi dibalas dengan kejelekan. Ingatlah bahwasanya apapun yang kita lakukan, jika melakukannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan merasa rugi. Siapapun yang melakukan kebaikan itu jika akan Allah, enggak akan merasa rugi. Kenapa? Karena Allah akan membalas segala kebaikan hambanya. Walaupun tidak dihargai orang lain,
Walaupun tidak ada rasa terima kasih, ucapan terima kasih dari orang yang kita perbaiki hubungan kita dengannya, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kebaikan hambanya. Sedikit pun tidak akan melupakan kebaikan hambanya. Allah akan mencatat kebaikan sekecil apapun, dan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan akan dibalas, akan dilihat nanti ketika di hari pembalasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada yang namanya berlatih kesabaran. Bagaimana kesabaran kita dilatih? Karena Allah itu tidak akan membiarkan hambanya mengucapkan beriman, akan tetapi mesti akan ada cobaan baginya, akan ada ujian bagi dirinya. Itulah ujian yang bisa menjadi bukti apakah memang keimanannya itu benar, akan menjadi bukti apakah dia mengucapkan keislamannya itu benar. Tidak akan dibiarkan saja. Tidak akan dibiarkan kemudian saya adalah muslim, saya mukmin, tapi ternyata di dalam amal ibadahnya, di dalam ketaatannya dia meninggalkan kewajiban. Berarti dusta yang dia omongkan. Dia jika adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan kejelekan. Jika dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan baik kepada tetangganya. Jika dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghormati tamunya. Jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka dia akan diam. Jadi banyak sekali hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan bukti seorang itu beriman kepada Allah atau tidak. Karena iman itu ada di hati. Kemudian iman itu bisa ditampakkan dalam perbuatan. Dalam perbuatan zahirnya, bagaimana matanya dia dijaga. Kalau dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan takut untuk melihat yang haram. Jika dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut untuk mendengar yang haram. Jika dia iman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan takut mengucap sesuatu yang haram. Dia akan takut untuk mengucap jorok. Dia akan takut untuk membenci orang lain. Dia akan takut untuk mencaci orang lain. Dia akan takut untuk merendahkan orang lain. Karena itu semuanya adalah menjadi pelanggaran terhadap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena yang beriman kepada Allah dan hari akhir mesti akan waspada, mewanti-wanti dirinya, mawas diri bahwasanya hari akhir itu adalah kehidupan yang pasti. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang pasti. Kenapa? Pasti akan ditemui. Tapi kalau kehidupan di dunia, jangka waktunya itu tidak pasti. Kehidupan di dunia adalah dugaan. Ayo, siapa yang bisa memastikan berapa lama dia hidup di dunia? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Ada yang berani yakin dia hidup 60 tahun? Ada? Ada yang berani memastikan dia hidup sampai 100 tahun? Tidak ada. Jadi hidup di dunia, jangka waktu hidup manusia di dunia itu adalah masih dugaan. Tapi kehidupan di akhirat itu adalah pasti. Kenapa? Karena setelah dunia meninggal, alam barzah dibangkitkan oleh Allah, disitulah nanti setelah itu ada kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, dengan kehidupan akhirat itu adalah semua hamba yakin bahwasanya nanti ada kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu tidak akan selamat dia di sana, kecuali di dunia dia menanam kebaikan-kebaikan. Kecuali dia mempraktekkan keimanannya, kecuali dia berbekal iman dan amal perbuatan yang baik, pahala dari amal kebaikan. Kalau tidak berbekal itu, maka dia akan merugi nanti di akhirat kelak. Ada seorang hamba itu banyak dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nanti di akhirat dia adalah orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Adalah seorang hamba yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ada seorang hamba itu adalah beramal dengan amal kebaikan. Dia membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, membawa amal sedekahnya, membawa amal kebaikan-kebaikan yang banyak. Akan tetapi datang orang yang pernah didoliminya, datang pernah orang yang banyak yang didolimi, ada yang dicurangi, ada yang dimacam-macam, sehingga satu persatu orang itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah orang ini
kurangi untuk diberikan sebagai bayaran terhadap apa yang dia lakukan dari kezaliman-kezaliman ketika di dunia. Setelah itu ternyata sudah habis amal kebaikannya, masih juga datang orang yang menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih datang, dan ternyata Allah memutuskan kejelekan orang yang didolimi itu ditimpakan semuanya kepada orang yang mendolimi tadi. Ternyata amal kebaikan yang dilakukan seorang hamba di dunia itu jika tidak dijaga dengan dia menjaga haknya dia kepada sama manusia, maka akan jadi orang yang rugi. Kenapa? Karena ketika nanti di akhirat sedikit pun atau sekecil apapun kejelekan atau kedoliman atau kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kemaksiatan kita, dosa kita, kejelekan kita itu tidak ditampakkan ketika di dunia. Diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepadanya. Ada cara bagaimana seorang bisa menghapus dosa-dosanya, yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jika itu adalah dosa berhubungan dengan Allah, maka dia adalah cukup dengan dia bertaubatan nasuha, yaitu dengan dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan dia berusaha menjauhi dosa yang sama yang seperti dia lakukan sebelumnya, maka yakinlah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dosa itu berhubungan dengan sama manusia, maka ditambah harus minta ridho kepada manusia tersebut. Jika dia punya utang, maka harus dia minta ridho dengan orang yang menghutangi dia, membayarnya atau minta dibebaskan. Dan kedoliman yang lain, jika dia pernah menjelekkan orang lain, maka dia harus minta maaf kepada orang tersebut dan menyebut kebaikan yang setara dengan apa yang dia dijelekkan. Dan itu semuanya adalah untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosanya kepada sama manusia. Dan tentunya selama orang itu masih hidup, maka masih nafas ini belum sampai ke tenggorokan, maka masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar di dunia ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya dunia ini adalah tempatnya diuji. Tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau enak nanti setelah mati. Setelah mati tidak ada kewajiban salat. Setelah mati tidak ada kewajiban menjaga anggota badan dari kemaksiatan. Setelah mati tidak ada yang namanya larangan-larangan, semuanya akan mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada orang yang bermaksiat di akhirat nanti, tidak ada. Tidak ada satupun orang bermaksiat nanti di akhirat. Yang baik akan berkumpul dengan yang baik, yang jelek akan berkumpul dengan yang jelek. Yang baik ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, yang jelek ditempatkan oleh Allah di nerakanya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita sebagaimana kita menginginkan kelak nanti dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sebelum waktu itu datang, maka kita jaga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini di dalam hati kita, di dalam lisan kita, di dalam mata kita, di dalam telinga kita, di dalam anggota badan kita, sehingga Allah akan memberikan ketenangan, memberikan ketetapan, keteguhan ketika nanti malaikat Israel datang. Kalimat itu yang akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan kita. Kalimat itu akan ditelkin oleh Rasulullah SAW lewat lisan kita. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dari ibadah dan semua kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini sampai kepada orang tua kita, sampai kepada guru-guru kita, dan penyebab kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penyebab kita mendapatkan ridha dari Allah, ridha dari Rasulullah, ridha dari orang-orang tua kita, ridha dari guru-guru kita. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak menjadikan kita sombong.
Semoga nikmat ini tidak menjadikan kita bangga dengan amal kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, senantiasa menjaga amal kebaikan ini bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menjalankan keimanan, menjalankan keislaman, menjalankan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan fadilah keutamaan kepada hamba-hambanya yang soleh, maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di golongan mereka, dan dimudahkan kita untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa sadar akan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita, ya Allah, berikan segala kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau berikan kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Ya Allah, sebagaimana ya Allah Engkau berikan segala keutamaan kepada kekasih-kekasihmu, terutama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah, maka berikan juga keutamaan itu kepada kami, ya Allah. Walaupun kami adalah belum termasuk orang yang baik, ya Allah, walaupun kami adalah banyak dosa, ya Allah, maka ya Allah, dengan husnuzon kami kepada Engkau, ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa, ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih, ya Allah, Engkau zat yang maha cinta, ya Allah, maka cintailah kami sebagaimana Engkau mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kasih sayangilah kami sebagaimana Engkau mengasihi kekasihmu Nabi Muhammad. Maka berikan kebaikan kepada kami sebagaimana Engkau memberikan kebaikan kepada kekasihmu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa mata kami, ya Allah, dosa telinga kami, ya Allah, dosa lisan kami, ya Allah. Dosa-dosa itu, ya Allah, dosa-dosa itu, ya Allah, adalah penghalang kami untuk bisa sambung denganmu, ya Allah. Dosa-dosa itu, ya Allah, adalah sebagai penghalang kami, ya Allah. Maka ya Allah, kami ingin, ya Allah, penghalang-penghalang itu Engkau singkirkan, ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jagalah kami dari segala kezaliman, ya Allah, kezaliman kepada diri kami sendiri, ya Allah, ataupun kezaliman kepada orang lain, ya Allah, ataupun kezaliman kepada orang tua kami, ya Allah, ataupun kezaliman kepada guru-guru kami, ya Allah, atau kezaliman kepada teman-teman kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kezaliman, dan ya Allah, berikan kami kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan, ya Allah. Jauhkan kami dari kemaksiatan, ya Allah. Mata kami, ya Allah, jagalah dari memandang yang haram. Telinga kami, ya Allah, jauhkan dari mendengar yang haram. Lisan kami, ya Allah, jauhkan dari mengucap yang haram. Hati kami, ya Allah, jauhkan dari lintasan-lintasan yang Engkau murkai, ya Allah. Jauhkan dari lintasan-lintasan yang Engkau murkai, ya Allah. Jauhkan dari prasangka buruk, ya Allah. Jauhkan dari membenci orang lain, ya Allah. Jauhkan, ya Allah, dari kedengkian, dari iri, ya Allah. Jauhkan hati kami, ya Allah, dari merendahkan orang lain. Jauhkan pandangan kami, ya Allah, dari merendahkan orang lain. Jadikan, ya Allah, kami adalah orang yang paling pertama taubat kepadamu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, kami selalu insyaf akan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Segala dosa-dosa kami, ya Allah. Segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami saat ini, ya Allah, malam ini, ya Allah, menghadap kepadamu, ya Allah. Kami malam ini, ya Allah, menghadap kepadamu, ya Allah. Kami, ya Allah, ingin mengetuk pintu taubatmu, ya Allah. Ingin mengetuk pintu maafmu, ya Allah, ampunanmu, ya Allah. Maka, ya Allah, lihatlah kami, ya Allah. Lihatlah kami, ya Allah. Lihatlah kami dengan pandangan kasih sayang darimu, ya Allah. Lihatlah kami dengan pandangan ampunan darimu, ya Allah. Lihatlah kami, ya Allah, dengan ampunanmu, ya Allah. Sehingga, ya Allah, malam ini, ya Allah, kami mendapatkan segala ampunan, ya Allah. Sehingga malam ini, ya Allah, kami mendapatkan tiket untuk masuk surgamu, ya Allah. Sehingga malam ini, ya Allah, Engkau bebaskan kami dari api nerakamu, ya Allah. Sehingga malam ini, ya Allah, Engkau memberikan kami segala kebaikan di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Ya Allah, maka ya Allah, satu yang kami inginkan, ya Allah, ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami kelak, ya Allah. Ketika ingin Engkau mencabut nyawa kami kelak, ya Allah, maka jadikan, ya Allah, waktu itu adalah waktu yang bahagia, ya Allah. Jadikan itu adalah waktu yang bahagia, ya Allah. Waktu bahagia, ya Allah, karena setelah itu akan mendapatkan rahmat darimu, setelah itu akan mendapatkan ampunan darimu, setelah itu akan mendapatkan
nikmat darimu ya Allah. Maka ya Allah, bimbinglah kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia dengan lisan dan hati kami ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.